hati, menyentuh jiwa, memberi inspirasi, mengubah dunia dengan ilmu dan cinta, menerangi jalan. Sore menjelang malam Ibu Rati, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Diki. Pak Diki gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik. Salam bahagia ya Ibu Rati. Nah, Ibu Rati hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Benar sekali Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dan saya sudah siap untuk kegiatan malam hari ini. Oke, baiklah. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rati. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin itu ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Pada saat melaksanakan latihan coaching kemarin, tentunya saya agak merasa deg-degan karena baru menerapkan coaching dengan alur Tirta. Jadi saya masih belum terbiasa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ingin meningkatkan bagian pertanyaan berbobot saja ini Pak. Oke, baik Ibu Rati. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu untuk menggunakan alur Tirta, namun semuanya untuk kegiatan kali ini lancar tidak Ibu? Atau kegiatan yang kemarin? Ya, lancar Pak. Ya, baik Ibu. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetisi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu Rati masih kurang yakin di bagian mana ini? Kalau saya seperti yang saya ceritakan tadi, saya masih kurang yakin di bagian memberi pertanyaan berbobot Pak. Jadi kalau misalkan saya memberikan pertanyaan itu rasanya kurang yakin saja begitu. Kemudian kurang fokus sehingga pada saat itu saya kurang aktif dalam menanggapi coaching. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian itulah yang perlu Ibu kembangkan untuk kedepannya ya Ibu? Ya, benar sekali Pak. Oke, terakhir Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari coaching kali ini nanti? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan nanti Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian present dan bagian tadi ingin mengajukan pertanyaan berbobot, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan semangat yang Bapak berikan. Semoga coaching nanti berjalan dengan baik. Ya, baik. Semoga ya Bu. Ya, amin. Selamat malam Bu Rinda. Selamat malam Ibu Rati. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan baik. Oh, syukurlah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya Bu ya. Ya, amin. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rinda yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan sesi coaching pada kesempatan kali ini. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan kemarin, apa permasalahan yang Ibu hadapi yang ingin Ibu bincangkan pada malam hari ini? Baik, jadi begini Ibu Rati, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Rati yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Ibu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu kalau pembelajaran gitu. Oh, baik. Jadi ini lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya ingin bertanya,
Kira-kira apa sih yang Bu Rinda inginkan dari percakapan kita ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu Rati harus ngapain di kelas. Berbeda jauh begitu karena dari latar belakang saya yang sebenarnya guru BK ke guru PKN. Begitu Bu Rati. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Nah baik, nah kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Rinda waktu mengajar di kelas tersebut. Jujur saya kalau masuk ke dalam kelas ini saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau bagaimana, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana. Karena mereka tuh lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran kepada peserta didik. Jadi awal semester saya sampaikan ke peserta didik bahwa saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke peserta didik lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar sama-sama. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri Bu Ratih. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Semuanya begitu. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran setiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya peserta didik itu seperti apa, tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung begitu Bu dengan pembelajaran yang saya kasih begitu. Baik, lalu Ibu pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu seperti apa? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya juga sering tanyakan lagi kepada anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada pada saya ya Bu ya, dan anak-anak juga bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya juga kurang detail begitu. Baik saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail pada pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint agar mereka juga lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan pasif serta kurang ada respon. Baik Bu Rinda. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya Bu ya? Iya, betul. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pelajaran Ibu menginginkan murid itu seperti apa Bu? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif Bu. Bisa ada komunikasi antara saya dan peserta didik. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika saya menyampaikan materi. Begitu Ibu. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif ya Bu ya? Ya. Jadi kelas itu bisa hidup ya Bu ya, tidak cuma guru saja yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak tentang mapel PKN ini. Baik Ibu, lalu apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin Ibu bisa melakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran ya Bu Rati, atau model pembelajarannya. Mungkin saya akan meminta kepada peserta didik untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar pikiran untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu atau kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena intinya, mereka nanti akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja ya Bu, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan atau yang lainnya begitu. Karena
kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi saja, Bu, dan banyak yang tidak aktif. Mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam quizzes ya Bu ya, atau lebih bervariasi gitu supaya mereka tidak bosan. Ya, dari pemaparan Ibu itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru BK itu tadi. Iya, betul sekali Bu Rati. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan ya Bu ya, akan saya lakukan di dalam kelas. Baik Ibu Rinda, tidak terasa sudah berakhir di obrolan kita kali ini ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita pada malam hari ini? Baik, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi ya Bu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk nantinya mencoba hal baru bersama anak-anak di kelas agar pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya Bu ya. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya mengenai perkembangan kelas Ibu. Baik, terima kasih juga Ibu Rati sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Selamat malam Ibu, terima kasih. Selamat malam Bu Rinda, terima kasih. Bu, pada kesempatan kegiatan praktik coaching hari ini ya, antara Ibu Ratih dan Ibu Rinda tadi. Ya, benar Pak. Ya, Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan baik tadi. Terlihat alur Tirta pada percakapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, khususnya kepada Ibu antara Ibu Rinda dan Ibu Ratih ini tadi. Ibu Ratih sebagai coach, kemudian Ibu Rinda sebagai coachnya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang sudah dilakukan tadi? Baik. Nah, untuk indikator keberhasilan dari diskusi yang telah kami lakukan itu, bagaimana coachi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dirancangnya Pak. Oke, baik Ibu Ratih. Nah, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rinda lakukan sendiri pada pembelajarannya di selanjutnya ya, Bu. Ya, benar Pak. Kemudian tadi Ibu Ratih juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ada kehadiran penuh juga atau present. Nah, di sini saya mengamati bahwanya Ibu Ratih ini dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada praktik coaching ini akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan dari permasalahan yang tadi dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach itu dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun secara maksimal. Ya, benar sekali itu Pak Diki. Ya, terima kasih ya Ibu Ratih selaku coach terhadap tadi Ibu Rinda selaku coach atas praktik coachingnya hari ini, dan itu memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga terciptalah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Ibu, salam bahagia dan terus melakukan perubahan. Ya, selamat malam ya Pak Diki, terima kasih atas waktunya sehingga bisa mendampingi saya untuk melaksanakan coaching. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Selamat Pak Diki. Selamat malam juga Ibu Ratih. Ya, bagaimana kabarnya ini? Puji Tuhan, baik dan bahagia selalu ya Ibu. Ya, terus sekali harus selalu bahagia ya Pak ya. Iya. Nah, baiklah. Nah, saya dengar Pak Diki akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Bagaimana, sudah siap atau belum Pak? Ya, betul Ibu. Saya rasa saya siap Ibu. Nah, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Rinda nantinya. Oh ya, baik Pak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Diki. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana Pak perasaannya kemarin ya setelah melaksanakan kegiatan coaching itu? Nah, untuk praktik coaching kemarin yang pastinya saya ada sedikit
sedikit nervous ya Ibu, kemudian ada deg-degan, kemudian agak kurang percaya diri karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan yang namanya alur tirta. Karena harus sesuai dengan itu ya Ibu. Ya, benar sekali ya Pak ya. Jadi karena memang belum terbiasa. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini bisa lancar ya Pak ya. Ya, semoga saja Ibu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Pak ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang ingin Pak Diki kembangkan atau yang masih kurang yakin itu di bagian mana ya Pak? Kalau saya lebih di bagian yang present itu ya Ibu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot. Nah, tentunya ini juga sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pastinya pertanyaan ini nanti arahnya lain. Seperti itu Ibu. Oh baik, jadi Bapak merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Pak ya, sama tadi untuk memberikan pertanyaan berbobot itu. Ya, betul sekali itu Ibu. Nah, terakhir ini Pak yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Nah, yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach nantinya. Oh ya, baik. Nah, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa sama saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Demikian juga dengan yang memberikan pertanyaan berbobot, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, semoga semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga semuanya memang berjalan dengan lancar nanti dan dapat terselesaikan dengan baik juga. Baik Pak, tetap semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam juga Ibu Rinda. Baik Pak Diki, ada waktu nggak sebentar? Saya ingin berbincang-bincang. Oh iya, bisa Ibu Rinda. Kalau boleh tahu ada apa ya? Begini Pak Diki, ada anak di kelas saya itu sering terlambat. Sudah saya ingatkan juga, masih saja terlambat. Saya bingung Pak Diki harus bagaimana lagi. Oh iya, jadi begitu ya Ibu. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, maka ini akan jadi pembiasaan yang tidak baik ya Ibu untuk anak tersebut dan tentunya juga untuk teman-temannya. Benar sekali Pak Diki, itu yang saya khawatirkan. Nah, kira-kira apa harapan Ibu Rinda terhadap siswa tersebut yang sering terlambat? Saya berharap anak ini bisa datang tepat waktu ke sekolah Pak Diki. Karena saya takut jika ini sering terjadi, malah nantinya banyak teman-teman yang lain yang ikut-ikutan terlambat juga. Betul sekali itu Ibu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Apakah Ibu sudah memanggil anak yang terlambat tersebut? Sudah Pak Diki. Ya, pada saat itu apa saja yang Ibu tanyakan kepada anak tersebut? Saya menanyakan alasan mengapa anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Kemudian menurut Ibu kemarin apa alasan anak tersebut? Dari pengakuannya, anak tersebut katanya sering bangun terlambat. Oh iya, jadi dia sering bangun terlambat ya. Pada saat itu Ibu ada tidak menanyakan alasan kenapa dia bisa sering bangun terlambat seperti itu? Ada Pak Diki, katanya sih karena suka lambat tidur. Terus saya juga sudah menasehati agar tidur lebih awal, agar bangunnya juga tidak kesiangan. Tetapi ternyata masih saja terlambat datang ke sekolah. Sudah setiap hari saya ingatkan juga masih saja terlambat. Sampai saya bingung harus gimana lagi cara menasehatinya. Oh begitu ya, saya paham perasaan Ibu. Ibu kan sudah memanggil anak tersebut ya kan? Iya. Dan ternyata masih juga dia sering terlambat. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Rencananya sih saya nanti akan mendatangi rumah siswa tersebut Pak Diki. Kemudian untuk mencari tahu latar belakang anak tersebut.
Ya betul Ibu, saya setuju dengan ide tersebut ya Ibu. Kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan dan kapan kira-kira Ibu pergi mengunjungi anak tersebut? Rencananya sih besok atau semingguan ini ya Pak Diki ya, sepulang sekolah nanti saya akan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anaknya sering terlambat. Saya khawatir orang tuanya tidak tahu jika anaknya terlambat Pak Diki. Oke baik Ibu Rinda, selain itu apalagi yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua siswa tersebut? Saya ingin membuat kesepakatan bersama kepada kedua orang tuanya untuk bisa bersama-sama nantinya memantau anaknya agar tidak akan terlambat lagi Pak Diki. Bagaimanapun juga anak ini tanggung jawab saya sebagai guru di sekolah dan tentunya tanggung jawab orang tuanya juga. Jadi saya rasa jika bekerja sama dengan baik maka akan berdampak baik. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Nah, kita memang harus ada kerjasama antara orang tua dan juga guru ya Ibu. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu Rinda lakukan agar rencana aksi ini berjalan dengan baik? Saya berkomitmen akan terus menjalin komunikasi dengan kedua orang tuanya. Kemudian supaya agar siswa ini nantinya tidak akan terlambat lagi Pak Diki. Dan tentunya saya sebagai wali kelas akan menasihati siswa ini secara terus-menerus agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu ya. Semoga rencana aksi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah kita melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sangat merasa lega ya Pak Diki, tidak bingung lagi. Dan saya jadi merasa terarah terhadap apa yang harus saya lakukan. Puji Tuhan ya Bu, saya senang mendengarnya. Nah, apa ada lagi yang masih perlu kita bicarakan Ibu? Saya rasa sudah cukup ya Pak Diki. Sekarang saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Diki sudah membantu saya. Sama-sama Ibu Rinda. Nah, jika ada yang ingin dibicarakan nanti boleh lagi menghubungi saya. Jangan sukar-sukar ya Ibu Rinda. Baik Pak Diki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Saya ingin izin lanjut lagi ya untuk melanjutkan aktivitas saya berikutnya. Terima Baik, kasih ya Ibu terima Rinda. kasih Terima Pak kasih. Diki, terima kasih Bu Rat. Baik Pak Diki, tadi saya sudah melihat kegiatan coaching antara Pak Diki dengan Bu Rinda. Nah, saya sudah melihat ada alur cerita yang dimunculkan dalam percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Diki terhadap praktek coaching ini tadi. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Nah, menurut saya tadi indikator keberhasilan dari diskusi yang telah dilakukan yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik Pak Diki, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rinda lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Ya betul. Kemudian tadi Pak Diki sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya sudah mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan hadir secara penuh menjadi pendengar yang setia pada proses praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi. Dan juga saya dapat melihat bahwa coaching itu termotivasi dalam menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan rencana aksi. Dan Bapak juga sudah sangat baik memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Rinda tadi sehingga permasalahannya bisa ditemukan solusinya. Ya betul ya Pak ya? Betul sekali itu tadi Ibu Rinda. Terima kasih atas Pak Diki selaku coach dan Ibu Rinda tadi selaku coachingnya atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga nanti akan tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah Pak Diki, saya sangat senang sekali melihat semangat Pak Diki. Semoga kita selalu bisa memberikan inspirasi bagi guru-guru lainnya ya Pak ya dalam penerapan coaching. Terima kasih Bu Rati dan sampai bertemu lagi ya di lain kesempatan. Iya Pak Diki, semoga sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, mari Bapak. Mari.